Matahari perlahan tenggelam di cakrawala timur, menciptakan siluet yang dramatis di alun-alun Bubat. Namun, tak ada keindahan senja yang mampu menggantikan kegelapan tragedi yang akan menyelimuti tempat ini. Cerita ini dimulai dari sebuah pernikahan politik yang direncanakan dengan penuh harapan dan akhirnya berubah menjadi pertempuran yang mengguncangkan benua Nusantara, dikenal sebagai Perang Bubat. Semuanya dipicu oleh rencana perkawinan antara Raja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit yang gagah dan bijaksana, dengan Dyah Pitaloka Citraresmi, putri cantik dari Prabu Linggabuana, Raja Sunda yang cakap. Pernikahan ini direncanakan sebagai tanda persahabatan dan aliansi antara dua kerajaan besar, Majapahit dan Sunda. Pada tahun 1357, armada kerajaan Sunda tiba di pelabuhan Majapahit dengan harapan suci. Namun, dalam bayang-bayang pesta pernikahan yang diatur, kepentingan politik dan ambisi muncul. Gajah Mada, Perdana Menteri Majapahit yang berpengaruh, melihat peluang untuk memperluas kekuasaan Majapahit dengan menuntut penyerahan kerajaan Sunda sebagai bagian dari pernikahan ini. Ketika Dyah Pitaloka tiba di Majapahit, Gajah Mada mengajukan tuntutan mengejutkan, bukan menjadi Ratu Permaisuri, Dyah Pitaloka harus tunduk dan menjadi selir Raja Majapahit. Ini adalah pukulan keras bagi Raja Sunda dan martabat kerajaannya. Kedua belah pihak menghadapi krisis yang mendalam. Raja Sunda merasa terhina dan memutuskan untuk membatalkan pernikahan, sementara Majapahit memutuskan untuk menuntut tangan putri Sunda dengan kekuatan militer. Alun-alun Bubat, kini dikenal sebagai Dusun Bubat, menjadi saksi dari tragedi berdarah yang tak terhindarkan. Pasukan Sunda yang terdiri dari keluarga kerajaan, bangsawan, dan para pejabat, berusaha mempertahankan kehormatan mereka melawan kekuatan lebih besar dari Majapahit. Namun, jumlah dan persenjataan Majapahit membawa keunggulan yang tak terbantahkan. Dalam pertempuran ini, pahlawan Sunda bertarung dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Meski pada akhirnya mereka tak mampu mengatasi keterbatasan jumlah dan persenjataan, Raja Sunda sendiri terlibat dalam duel mematikan dengan seorang jenderal Majapahit, mengorbankan nyawanya untuk membela kehormatan dan martabat kerajaan. Tragedi ini mencapai puncaknya dengan kematian Raja Sunda dan hampir semua anggota keluarga kerajaan Sunda. Putri yang patah hati, bersama dengan wanita-wanita Sunda yang tersisa, memilih mengakhiri hidup mereka demi mempertahankan harga diri, kehormatan, dan kesucian mereka. Ritual bunuh diri ini dilakukan oleh para wanita yang termasuk kelas ksatria, prajurit, menjadi ekspresi ketabahan dan kesetiaan terhadap kehormatan mereka, daripada menghadapi kemungkinan penghinaan atau penindasan. Perang Bubat mungkin telah berakhir dengan darah dan air mata, namun kisah ini terus hidup sebagai pengingat akan kehancuran yang dapat diakibatkan oleh ambisi politik dan ketidaksetaraan kekuasaan. Alun-alun Bubat tetap menjadi tempat bersejarah yang mengingatkan kita akan arti pentingnya menghormati dan memelihara martabat manusia dalam setiap aspek kehidupan. Semua dimulai dengan rencana pernikahan politik antara Raja Hayam Wuruk dari Majapahit dan Dyah Pitaloka Citraresmi, putri bangsawan dari Kerajaan Sunda. Namun, ambisi politik dan pengejaran kekuasaan dengan cepat melengkapi bayangan kecantikan pernikahan ini. Gajah Mada, Perdana Menteri Majapahit yang berambisi, melihat kesempatan untuk memperluas kekuasaan dengan menuntut penyerahan Sunda kepada Majapahit. Permintaan ini seperti menggiring harimau keluar dari gua, menciptakan jurang dalam hubungan kedua kerajaan. Kedatangan Dyah Pitaloka di Majapahit membawa kekecewaan dan rasa penolakan yang mendalam. Pemberontakan dan pertempuran di alun-alun Bubat menjadi gambaran perlawanan yang tak terelakkan. Dalam pertempuran yang tak seimbang, para pahlawan Sunda berjuang dengan penuh keberanian, tetapi tidak dapat mengatasi dominasi jumlah dan persenjataan Majapahit. Kehilangan Raja Sunda dalam duel dengan seorang jenderal Majapahit, serta hampir seluruh keluarga kerajaan Sunda, meninggalkan luka yang dalam bagi kerajaan Sunda. Tradisi kemudian merayakan perbuatan Pitaloka dan keberanian ayahnya, Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, yang dikagumi oleh rakyat Sunda sebagai sosok pemberani yang mempertahankan kehormatan melawan Majapahit. Keturunan mereka yang kemudian menjadi Raja Sunda dikenal sebagai Siliwangi, sebuah simbol penerus warisan keberanian. Namun,
Di balik tragedi ini tersembunyi konsekuensi yang lebih dalam. Gajah Mada, sang penggerak ambisi, menghadapi kejatuhan dan pensiun dini yang memalukan. Kegagalan ini menandai akhir karirnya dan menggambarkan bagaimana ambisi politik dapat merusak dan menghancurkan hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Akibat tragedi ini, hubungan antara kedua kerajaan berakhir hancur. Raja Sunda yang tersisa, Pangeran Niskalawastu Kancana, memimpin dengan tindakan tegas. Dia memutuskan hubungan diplomatik dengan Majapahit, menerapkan isolasi, dan bahkan melarang pernikahan antara Sunda dan Jawa. Reaksi ini mencerminkan ketidakpuasan Sunda terhadap Majapahit dan berkontribusi pada ketegangan yang berlangsung hingga saat ini. Menariknya, Bali, pewaris budaya Majapahit, tampaknya memberikan dukungan pada Sunda dalam konflik ini. Terungkap melalui naskah mereka, Kidung Sunda, penghormatan mereka terhadap tindakan heroik Sunda mencerminkan kekaguman akan kode kehormatan kasta ksatria Hindu, bahwa kematian dalam pertempuran adalah kehormatan tertinggi. Tragedi Bubat meninggalkan luka yang sulit sembuh dalam sejarah Nusantara. Namun, sementara peristiwa ini terjadi dalam kegelapan, kita bisa meraih pelajaran tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kehormatan, keberanian, dan martabat dalam semua aspek kehidupan. Dari rerimbunan pohon di alun-alun Bubat, suara peringatan tentang ambisi berlebihan dan pengorbanan tak terelakkan masih terdengar hingga kini. Meskipun Perang Bubat berlangsung pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi, pesona misteri mengelilinginya tak bisa dinafikan. Kisah ini diangkat dalam Nagarakretagama, sebuah mahakarya abad ke-14. Namun, nuansa lebih dalam ditemukan dalam Kidung Sunda, naskah Bali yang muncul pada abad ke-16. Di dalam Pararaton, Tawari Jawa abad ke-15, disinggung perang ini. Namun, siapa penulisnya tetap menjadi misteri. Keberadaan Pararaton membantu menghidupkan kembali cerita ini. Di saat era penggunaan carita parahyangan, naskah Sunda dari pertengahan abad ke-16, yang mengandung petunjuk singkat tentang insiden ini. Di dalamnya, Putri Raja Sunda diberi nama Tohan, sebuah gelar yang mengisyaratkan kehormatan. Ada pula sepotong bait yang berbicara tentang orang berperang di Majapahit. Pada abad ke-20, C.C. Burke, seorang sejarawan Belanda, menerbitkan terjemahan Kidung Sunda, 1927, yang mengungkap lebih dalam tentang insiden Bubat. Namun, ketidaksesuaian beberapa fakta mengundang keraguan. Ahli sejarah Aminuddin Kusdi bahkan menyebut Kidung Sunda sebagai sumber sekunder dan tersier. Namun, Burke bersikeras bahwa di dalamnya ada coretan sejarah dari cerita rakyat, seiring dengan Pararaton. Namun, pandangan berbeda pun muncul. Arkeolog Hasan Jafar menunjukkan bahwa prasasti kerajaan Sunda dan Majapahit dari abad ke-19 tidak menyebutkan Perang Bubat. Posisi Nagarakretagama, yang tak menyentuh peristiwa ini, menambah kebingungan. Ada yang berpendapat bahwa Kidung Sunda hanyalah karya fiksi kuno dan perang itu tak pernah ada.